Pemirsa, Kementerian Agama sekarang berbeda dengan Kemenak yang dulu banyak temuan kegiatan fiktif yang ternyata tidak ditindaklanjuti. Apakah termasuk dengan adanya praktik jual beli jabatan? Kami akan mengupasnya bersama dengan Inspektur Jenderal Kementerian Agama di tahun 2017 hingga 2017, yaitu Pak Muhammad Yasin yang sudah hadir di studio kami. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yasin. Selamat sore. Pak Yasin, 4,5 tahun Anda di Kementerian Agama, efektif bertugas di sana, dengan saya bisa katakan ya, darah daging KPK-nya itu masih melekat semuanya di Anda karena Anda lama di KPK, kita tahu itu. Pak, ternyata tugas Anda itu ternyata tidak selesai, Pak. Tidak ada yang menggantikan ya, Pak, berarti ya? Karena saat ini kejadiannya terjadi jual beli jabatan di sana, Pak. Apa yang terjadi, Pak, menurut Anda? Kalau kita mengilustrasikan bahwa untuk skop nasional, pengawas internal itu kurang berfungsi secara maksimal. Pengawasan internal? Pengawas internal dia termasuk Irjen itu. Jadi pada saat saya ditugasi pada zaman Pak Presiden SBY melalui open recruitment juga, saya daftarnya kepala LAN, tapi setelah shortlisted menjadi 3 orang masuk ke Presiden, saya ditugasi di Kementerian Agama, yakni sebagai Irjen. Jadi kepala LAN-nya enggak, tapi sebagai Irjen. Nah, sehingga saya mendapatkan tugas untuk katakanlah mencegah korupsi di tubuh Kementerian Agama. Jadi di situ ya memang berat itu. Tapi bagaimanapun juga ya kita laksanakan, betapapun kecilnya kontribusi saya harus bisa melaksanakan untuk mencegah apa yang dikatakan Pak Presiden bahwa Kementerian Agama itu banyak korupsi. Memang banyak nggak, Pak? Sebanyak ya apa ternyata setelah saya masuk ya memang seperti itu. Itu seperti itu tuh maksudnya tidak bisa dipungkiri, ternyata sama dengan pernyataan Pak Presiden SBY, di situ banyak korupsinya. Saya dihubungi oleh Pak Tipu Alam sebagai Menseskap, masuklah saya bergabung di Kementerian Agama. Setelah itu kita melaksanakan apa yang pernah direkomendasikan oleh KPK ya, pada saat kajian sistem di penyelenggaraan ibadah haji. Kami menyarankan kepada Pak Surya Dharma Ali ya, pada saat kami undang ke KPK Pak Surya Dharma Ali berdasarkan kajian oleh tim dari Direktorat Litbang KPK bahwa ada 48 titik temuan yang berindikasi korupsi. Nah, kita mulai dari situ, serta pembenahan-pembenahan yang lain termasuk penegakan disiplin. Dan sesuai dengan tugas dari pengawas internal itu kan mengacu PP 60 tahun 2008 bahwa harus melakukan audit. Auditnya adalah audit tujuan tertentu dan audit kinerja. Itu kita laksanakan. Kenyataannya sungguh ironi ya, tahun 2012 justru juga tahun anggaran itu penyelenggaraan ibadah haji dikorupsi oleh menterinya waktu itu, Surya Dharma Ali. Justru itu kan kita nasihati, Pak, jangan seperti itu, dan jangan memberikan peluang untuk pihak lain untuk bisa melakukan korupsi di sistem penyelenggaraan ibadah haji. Tapi kan kita tidak bisa mengekang misalnya masuknya dari APH yakni KPK itu ke Kementerian Agama untuk menelusuri dugaan kasus korupsi di haji ternyata terbukti. Itu satu, korupsi penyelenggaraan ibadah haji yang sudah saat ini inkrah ya. Dan sebelumnya adalah korupsi di pengadaan Al-Quran. Saat jual beli jabatan ini memang sudah lamakah berlangsung di sana? Sebelum saya diduga iya, sebelum saya masuk. Tapi begitu saya masuk kan kami menerapkan penegakan disiplin melalui pemeriksaan tujuan tertentu dengan audit kinerja itu cukup efektif untuk menahan. Fungsi Irjen itu kan sebenarnya kan sebagai katakanlah pencegah dan pengawas dan pengendali, artinya sebagai rem lah itu. Baik, sepeninggal Bapak di tahun 2007 berarti sudah tidak ada lagi fungsi Irjen itu, Pak? 2017. 2017, maaf. Ya, tidak melaksanakan seperti apa yang kami laksanakan. Jadi misalnya saja kalau ada penyimpangan itu yang ditindaklanjuti adalah penyimpangan yang ada berhubungan dengan amoral, dengan minor lah, Pak. Ya, ujaran kebencian saja, sedangkan yang berbau korupsi malah tidak pernah dilakukan auditnya itu oleh Inspektorat Investigasi. Jadi kan ironis sekali. Padahal Irjen itu kan fungsinya adalah ya pengendali dan pengawaskan dan penegak integritas ya, termasuk audit internal. Di situ missingnya di situ, sehingga kalau penyelenggaraan atau kegiatan, semua kegiatan di Kementerian Agama tidak diawasi, kan teori X di dalam manajemen kan berlaku. Yakni apabila suatu kegiatan tidak diawasi, maka kecenderungannya adalah
timbul suatu banyak penyimpangan. Antara lain ya jual beli jabatan ini. Oke, dari 48 titik temuan terindikasi korupsi, jual beli jabatan kepala wilayah ini juga, kepala kantor wilayah ini termasuk nggak sih Pak? Ya, indikasinya kan seperti yang ditangkap tangan ini kan dia mendapatkan hukuman disiplin dari Ijen. Nah, itu hukuman disiplin. Sebenarnya secara administratif untuk mendaftar untuk bisa running, untuk open ya recruitment, kemudian ikut asesmen di eselon 2. Ini kan pejabat tertinggi di provinsi. Betul. Kan itu. Itu harus syarat utamanya adalah yaitu bahwa dia terlepas atau tidak ada hukuman disiplin. Ini melaksanakan PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai. Bagaimana kita mempromosikan seseorang sementara dia sendiri kena hukuman disiplin dan dia harus memimpin suatu katakanlah unit yang besar membawai kemenak-kemenak seluruh provinsi, sedangkan dia adalah tidak berintegritas. Nah, ini kan menjadi pelanggaran terhadap SOP. Ini kan bertahap kan dilakukan Pak, open recruitment mulai dari administrasi hingga kemudian beberapa tahap sebelum pelantikan. Nah, disadari tidak sesungguhnya oleh sosok pimpinan tertinggi, otoritas tertinggi lembaga tersebut kan menteri sebelum pelantikan, disadari tidak sebetulnya orang tersebut bermasalah atau tidak? Jadi tahap pada waktu pendaftaran saja mestinya tidak harus menterinya, di tingkat eselon 1 sudah harus tahu. Ya barangkali dikatakanlah menteri sibuk dengan urusan lain, rapat kabinet dengan presiden, tapi ketika pelantikan mau dilangsungkan. Sebelum pelantikan itu ada yang disebutkan raper untuk pertimbangan jabatan atau rapat babar jakat. Siapa yang menghadiri? Ya sekjen, irjen, dan beberapa eselon 1 yang lainnya. Bisa dirjen haji, bisa dirjen bimas Islam, Kabalitbang, atau dirjen pendis, misalnya dirjen bimas Kristen, itu semua diundang, itu eselon 1. Oke, setuju ini bahwa ini adalah cocok untuk jadi kanwil misalnya saja, disetujui, buatlah SK, kemudian diajukan ke menteri, kemudian tanda tangani. Jadi reasoning bahwa seseorang itu diangkat suatu jabatan tertentu strategis itu, pasti Pak Menteri menanya ke orang ini yang jadi di antara berapa orang, 3 orang misalnya. Ya berarti harus tahu subject matter, rekam jejaknya itu yang paling utama, yaitu mengenai berintegritas atau sedang menjalankan hukuman disiplin atau tidak, itu pasti tahu di tingkat eselon 1 dan juga di tingkat menteri. Baik. Kalau di kami dulu gitu Mbak Anissa gitu. Baik, di tahun 2012 ketika itu Ketua Umum P3 itu juga menjabat sebagai Menteri Agama ketika itu Pak. Iya. Saat ini berbeda, Menteri Agama dengan Ketua Umum P3 beda orang gitu. Seberapa kuat sih Pak ketika Bapak di dalam sana 2012, seberapa kuat sih pengaruh P3 di Kementerian Agama sih Pak? Iya. Hingga akhirnya bisa mempengaruhi penempatan jabatan gitu. Ya kalau ketua umum kan logikanya ini kan, saya kira ini angle lain ya pertanyaannya ya, tidak berkaitan dengan tugas kami di Ijen ya. Tapi secara umum masyarakat kan ya mengetahui bahwa kalau namanya ketua umum itu kan yang paling tinggi jabatannya di partai. Jadi yang berada di bawahnya harus tunduk pada ketua umum kebijakannya itu. Nah, mungkin yang seperti apa yang disitir oleh Pak Mahfud MD itu bahwa tidak berdaya itu kan karena itu. Nah, Anda kan aktif sampai 2017 ya Pak ya bertugas di sana. Yang artinya waktu itu menterinya juga, yang menteri saat ini sedang menjabat, Lukman Hakim Saifuddin, yang merupakan bagian dari P3. Anda sering tidak menyaksikan komunikasi, barangkali kunjungan langsung Romi Ketua Umum P3 ke lembaga Kementerian Agama, atau barangkali ikut dalam rapat-rapat koordinasi kementerian? Ya kalau rapat misalnya di jajaran eselon 1 atau pas ada menteri dengan para jajaran eselon 1 enggak pernah. Tidak pernah. Tapi yang saya lihat itu ada beberapa foto yang beredar, misalnya kunjungan ke Kanwil Bengkulu, kunjungan kemana-mana itu ada fotonya Pak Romi dengan apa itu namanya spanduk, itu adalah pembinaan pegawai. Pembinaan pegawai. Oke, ada fotonya Romi dan ada fotonya menteri bersama-sama. Enggak, Kakanwil. Oh, Kakanwil dengan Romi. Oke. Ya, jadi Kakanwil, beberapa Kakanwil dan juga kan Kemenak, itu biasa kan spanduk kunjungan dari partai ketua umum partai. Saya khawatir jangan-jangan simpatisan P3 itu Kakanwil. Ya, kita enggak tahu, itu kan yang saya tahu kan, saya cerita yang pas saya tahu dan saya bisa banyak bercerita tentang pelaksanaan tugas dan fungsi saya sebagai pengawas internal di Kementerian Agama. Oke. Tapi kalau hal yang sifatnya umum, saya merefer kepada pendapat masyarakat secara umum. Oke, baik. Pak Yasin, ketika
pada awalnya salah satu calon yang akhirnya dilantik itu tidak lolos karena sedang menjalani sanksi disiplin. Berarti itu sama dengan ada calon siluman kan ya Pak ya. Ketika Bapak menjabat ketika itu adakah calon-calon kepala kanwil siluman yang sebenarnya tidak dinominasikan namun tiba-tiba menjabat gitu. Namun tiba-tiba dilantik gitu. Ya. Kalau di masa kami saya melihatnya di hampir akhir masa jabatan saya. Kisarannya ya November, Desember tahun 2016 itu sudah mulai ada ya bahwa orang-orang yang oleh tim kami itu mendapatkan hukuman disiplin dan disetujui atau sudah dirapatkan di dalam rapat Baperjakat tingkat eselon 1 di mana sekjen dan saya juga hadir sebagai irjen bahwa orang ini sudah melanggar sudah misalnya lagi ya harusnya, sudah melanggar aturan ini sehingga tidak bisa naik gitu. Tapi di penghujung berakhirnya masa jabatan saya itu malah dia diangkat. Misalnya pejabat strategis yang di Kemenak yang sekarang sedang menjabat, tidak saya sebutkan namanya, baik itu yang menduduki ya eselon 2 umumnya di pusat, yang semua dari Kanwil di Sulawesi lah, Pulau Sulawesi. Jadi tidak saya sebutkan itu provinsinya. Terus kemudian Kanwil di Jawa Tengah. Nah, terus kemudian menduduki pejabat strategis sebenarnya ada hukuman disiplin yang sesuai dengan rapat Baperjakat bahwa ini tidak bisa naik karena ada hukuman disiplin itu. Merujuk kepada PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai. Jadi syarat mutlak SOP untuk open recruitment itu bahwa orang ini bersih dari hukuman disiplin. Kecuali setelah mendapatkan hukuman disiplin, misalnya hukuman disiplinnya 2 tahun atau 3 tahun. Setelah selesai ya oke lah kalau dia mencalonkan untuk promosi jabatan tertentu dengan apa itu namanya, dengan telah menjalani hukuman disiplin yang ringan. Kalau yang berat mungkin jadi pertimbangan track record yang tidak baik. Termasuk di ujung Sumatera juga ada yang seperti itu. Jadi praktek itu benar-benar ada sesungguhnya. Iya, di penghujung masa jabatan saya 2016 akhir gitu. Jadi saya juga kaget. Tapi kalau menteri sudah memutuskan kan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oke. Soal sosok HRS sendiri, apakah Anda mengenal track record beliau? Ya, saya belum tahu karena berinteraksi barangkali. Enggak, saya tidak pernah berinteraksi. Tapi ya track record dia setelah saya mundur dari Irjen itu. Karena pertama ya memang saya disuruh mundur. Oh, oke. 2017 itu Bapak diminta mundur oleh? Siapa yang meminta Anda mundur? Ya Pak Menteri. Pak Menteri meminta Anda mundur dari tugas dan jabatan Anda sebagai Irjen yang mengundurkan diri. Jadi pada waktu itu ditawarkan untuk running di BPKH. Badan Pengelola Keuangan Haji. Saya daftar sampai ke meja presiden nama saya itu. Tapi pada saat Pak, kalau pegawai negeri tidak bisa Pak. Bagaimana kalau mengundurkan diri? Kalau mengundurkan diri kan saya tidak bisa. Seakan-akan saya kena hukuman disiplin kalau mengundurkan diri. Ya sampai saya ngomongnya, ya kalau memang tidak ada alternatif lain, saya juga rela dipecat Pak. Saya bilang begitu. Kalau memang saya dianggap, kan isu di luarnya kan saya seperti membakar lumbung sendiri. Padahal saya itu melakukan penegakan disiplin. Nah, ini yang kurang nyaman bagi saya. Jadi Ijen itu harus ditugasi sesuai dengan PP 60 tadi. Betul. Ya audit, investigasi, dan audit kinerja. Audit investigasi itu yang berkaitan dengan misalnya pelanggaran penyimpangan keuangan. Itu harus saya lakukan karena itu adalah PP yang menugaskan, adalah peraturan pemerintah itu kan dari presiden. Itu. Jadi harus kita lakukan agar yang namanya pengawas internal itu sesuai dengan tugas dan kewajibannya melaksanakan PP itu. Oke. Pak Jasin, seberapa basah sih Pak, seberapa banyak celah korupsi sih Pak di Kementerian Agama sampai akhirnya Pak Yasin ditugaskan di sana? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa pada waktu kita melakukan kajian sistem di penyelenggaraan ibadah haji, itu Direktur Libang laporan ke pimpinan, salah satunya pimpinan kan saya. Pimpinan itu kan 5 orang di KPK itu bekerja secara kolektif dan kolegial. Pak, ini untuk pengelolaan keuangan haji ini sangat tidak proper lah. Dia ngomongnya agak kurang nyaman lah kalau didengar, itu seperti pedagang kaki lima, tapi kan ya enggak bagus tuh kalau disampaikan. Ya kurang proper lah pengelolaan keuangannya, dan dari aspek
katakanlah bisnis proses atau tata kelolanya itu tidak ada SOP-nya dan tidak ada indikator kinerja utama dan tidak ada misalnya saja pelayanan minimal itu kan harus ada standar layanan minimal, standar layanan prima itu juga belum ada di situ. Nah, sehingga kita memberikan rekomendasi itu yang poinnya ada 48 titik temuan itu kan berarti kan kalau kita lihat bahwa sebelum itu kan berarti kan banyak hal yang perlu dibenahi. Betul. Maka KPK masuk untuk membantu merekomendasi itu agar menjadi bagus. Tujuannya bukan ngobrak-ngabrik atau membakar lumpung, itu bukan. Tujuannya agar Kemenak itu adalah termasuk suatu organisasi yang profesional, penegak moral bangsa yang menjalankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau the principle of good governance. Itu cita-cita kami begitu. Oke. Dari pemahaman Anda yang pernah bertugas di Kementerian Agama, seberapa seksi sebetulnya jabatan eselon 2 itu? Kepala Kanwil Jawa Timur. Apa kuasa yang dimiliki sehingga perlu transaksi haram untuk meraih jabatan itu? Ya, kalau di provinsi itu kan dia nomor 1 di provinsi. Oke. Jadi bisa menginstruksikan misalnya kepada jajaran Kemenak kota atau kabupaten untuk melakukan apa yang dia inginkan. Contohnya, misalnya, Pak? Ya, contohnya ya seperti yang dilakukan oleh beberapa informasi ya Kanwil tertentu itu yang menghimpun uang. Oh ya? Ya. Dengan cara apa pengumpulan uang itu, Pak? Ya dengan pertemuan. Pertemuan karena saya ada misalnya hajat kawinan atau hajat nikahan anak gitu loh. Kawinan itu maksudnya nikahan anak itu kami minta sumbangan seikhlasnya gitu misalnya itu seperti itu. Terkumpullah uang itu. Itu baru-baru ini belum ada dua minggu saya kira itu ada kejadian seperti itu. Nah, ini informasi valid yang kita terima dari beberapa informan yang ada di daerah itu seperti itu karena yang melihat sesuatu yang sebenarnya tidak yang seharusnya. Biasanya atau kepala dari siapa, Pak? Dari kepala Kemenak tadi yang saya sebutkan misalnya kepala Kemenaknya kabupatennya ada 30 misalnya ya kepala Kemenaknya. Kalau Jawa Timur kan banyak kabupatennya. Nah, kabupaten itu juga membawai madrasah. Madrasah itu kan juga bisa saja dimintain tolong sifatnya itu misalnya itu iuran lah 10 juta gitu. Per satu madrasah? Per satu itu madrasah. Masuk kantong pribadi, Pak? Walau alam, tapi itu jadi dikumpulkan itu. Dan itu informasi juga yang valid, yang kita terima, ya seperti itu. Memang harus ada pembuktian ini. Diduga itu benar adanya, tapi bukan menuduh. Ini kan kalau yang sifatnya mengumpulkan uang ini kan ya harus dibuktikan melalui pembuktian secara hukum kan itu. Nah, kalau suap menyuap memang sulit itu. Jadi beredar itu baunya busuk, tapi untuk membuktikan sulit kecuali dengan tangkap tangan yang seperti yang dilakukan oleh KPK. Ketika itu Bapak sudah mencium soal jual beli jabatan? Ya mencium. Artinya itu mencium, tapi kan gimana cara membuktikannya kan sulit. Sulit untuk membuktikannya. Kecuali yang dimiliki oleh lembaga yang punya kewenangan pro justisia. Seperti KPK punya kewenangan nyadap dan lain sebagainya itu. Terus akhirnya berujung pada OTT itu kan harus lembaga penegak hukum. Kalau inspektorat kan paling pengendali, pengawas, pengendali, penegak integritas gitu. Itu pun kalau diikuti. Jadi lemah itu kalau kewenangan Ditjen. Dan apabila ada hukuman disiplin, kita hanya membuat bukti-bukti hukuman disiplinnya diserahkan kepada Pak Perjakat itu untuk dibahas, kemudian di Menteri. Kalau Pak Menteri tidak menandatangani, ya sudah, tidak berdampak apapun. Oke. Baik. Jadi memang integritas itu harus dimulai yang paling tinggi, dan yang paling tinggi itu harus lead by example. Paling tidak ya dimulai dari Menteri Agama dan pimpinan unit-unit di masing-masing unit itu. Unit itu bisa saja Kanwil, Kemenak, atau Dirjen, atau Irjen. Sehingga integritas itu terlembaga begitu ya Pak ya? Ya, dan yang terakhir itu yang perlu kita sampaikan. Jangan sampailah itu
misalnya fungsi pengawasan itu digandengkan dengan fungsi pelaksanaan. Actuating tidak boleh digabung dengan controlling, apapun ya. Angkatlah itu orang internal itu sebagai PLT misalnya. Seharusnya itu Irjen bergerak terpisah maksud Anda ya? Terpisah dalam pengertian fungsi, tapi tetap di bawah Kemenang. Ad hoc gitu. ya. Ya. Baik. Terima kasih Terima kasih, Pak Yasin atas informasi yang Anda sampaikan dalam meja dialog ini.